pagi semuanya. Semangat pagi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang menyembah Tuhan. Dengan segala kekurangan, kelemahan kita akan berserah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan bagi kehidupan kami. Kau sungguh baik Tuhan. Jesus. Butuh
bicara atas kami sekalian Bapak, karena kami mau bertumbuh di dalam firman, dan kami mau bersama-sama Tuhan menjadi para pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Wow, luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Sudah pertengahan tahun ternyata ya. Tuhan masih menyertai. Tuhan masih memberkati. Tuhan masih kasih kesehatan. Tuhan masih kasih 1 tahun umur lagi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama, pastinya kita tidak pernah tidak lewat di jalan tol ya. Pasti semuanya udah pernah dong ya lewat jalan tol ya. Kira-kira kalau kita pikir-pikir ya, ada jalan tol yang baru tuh ya, ada jembatan MBZ ya kalau mau ke Bandung ya, ke arah sana ya. Itu 47 kilo, itu adalah jalan layang. Wow. Harus melewati beberapa kota di bawahnya. Dan kami kalau lewat jalan tol, saya berpikir, Tuhan, ini orang yang bikinnya ini luar biasa pinternya ya. Bisa perhitungannya itu bukan hanya jarak tempuh, bukan hanya luasnya, tapi dia itu matematikanya jago banget. Bukan desain untuk desain gambarnya aja, tapi dia juga perhitungannya luar biasa. Sehingga apa? Di dalam kota pun bisa dilewati, ataupun ada beberapa tempat yang bisa tol itu bisa melewati beberapa tempat yang harusnya macet, jadi tidak macet seperti itu. Perjalanan menjadi cukup luar biasa. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimanakah kita ketika kita berjalan bersama di dalam rancangannya Allah. Karena dalam 1 bulan ini tema kita adalah kita berjalan terus di dalam Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa saya udah Kristen, saya sudah lama ikut Tuhan, sampai usia saya setua ini ya, dari saya lahir sampai sekarang saya tetap ikut Tuhan. Tapi kok ternyata Tuhan, rancangan aku ini untuk masa depanku, rancanganku ini tadinya saya sekolah mungkin ya, yang berpendidikan sarjana hukum, tadinya itu akan ke bagian hukum, ternyata tidak ya. Tadinya di bagian kedokteran, tidak juga. Tuhan, saya punya rencana ini loh untuk masa depan saya. Ternyata Tuhan balikan itu. Seperti tadi saya katakan bahwa pembuatan jalan tol itu sungguh luar biasa ya. Sehingga perjalanan yang tadinya padat merayap bisa diputar balik sehingga itu bisa lurus. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau saya berpikir di dalamnya, itu adalah proses yang cukup luar biasa. Tidak proses yang sedikit, tapi itu proses yang panjang. Mari kita buka sama-sama yuk di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 dan yang ke-10, ayat yang 8 dan 10. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dari mulai Bapak Ibu atau saya sendiri lahir ke dalam bumi ini, lahir di dalam dunia ini, Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Namun kadang-kadang di dalam prosesnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masa-masa hari-hari berlalu, ada proses-proses di dalamnya dan ternyata Tuhan, saya mau seperti ini, Tuhan, saya mau seperti ini. Padahal Tuhan tahu tujuan hidup kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik yang Tuhan sedang berikan buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita mungkin seringkali kita berpikir dan bertanya dalam kehidupan kita. Saat semua rencana yang kita sudah buat, rancangan atau rencana yang sudah kita buat, oh kok ternyata semuanya gagal. Rencananya saya
Saya udah ikut Tuhan loh, saya sudah melayani loh, saya sudah benar-benar taat dengan perintah Tuhan, tapi kok ternyata kok rancangan saya kok gagal semua. Dan sepertinya kita melihat bahwa Tuhan kok sepertinya tutup mata dengan hidup saya. Saya mau katakan pada pagi hari ini buat kita sekalian, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita sekalian. Apakah rancangan Allah di dalam kehidupan kita? Satu pertanyaan itu. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui apa yang ada di dalamku. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Rancangan Allah buat saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan satu kecelakaan di dalamnya. Walaupun mungkin ada kecelakaan di dalamnya, Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melaluinya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, dan apabila kita tahu bahwa rancangan Allah itu seperti langit dan bumi. Allah punya rancangan yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Tapi kita seperti di bumi jauh. Tuhan, aku mau seperti ini. Tuhan, aku mau seperti ini. Tapi Tuhan, enggak. Kamu tuh akan seperti ini. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan memberkati orang lain juga. Rancangan Allah lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Suatu waktu saya masih kecil, almarhum mama saya, dia suka merajut ya. Tahu ya merajut yang pakai bundaran itu tuh. Nah, itu atasnya dan bawahnya itu, waktu itu saya sedang asik di bawah, sedang menggambar, sedang mengerjakan tugas PR sekolah, dan saya lihat, mama ngapain sih? Lagi ngerajut ini, bikin pohon, bikin yang ada orangnya, ada bunganya. Waktu itu kalau nggak salah. Oh, enggak kok, saya bilang. Di bawahnya itu benangnya kusut, benangnya nggak jelas. Ada warna merah, terus ada diikat-ikat sambungan putih lah, ada lagi sambungan hitamnya, nggak bagus, bukan bunga itu, bukan orang, bukan seorang gadis yang pegang bunga. Saya bilang, enggak, udah kamu kerjain aja tugas kamu, mama kerjain tugas mama. Wah, akhirnya ya udah. Setelah sekian lama, karena itu cukup luar biasa besarnya dan harus ketelitian antara bolong-bolong lubang-lubangnya, dihitung nih kalau nggak salah itu bikinnya. Setelah sekian lama, akhirnya itu jadi juga. Ketika itu jadi, sini, nih, mama kasih tahu kamu. Dan benar, ternyata itu adalah seorang wanita yang sedang pegang bunga. Cantik luar biasa hasilnya. Kita melihat di sini, ini adalah suatu gambaran di mana kita itu seperti di bawah ngelihat rencananya Allah. Kita itu seperti, Tuhan, saya udah punya rencana untuk ini loh, untuk masa depan anakku, untuk masa depan aku sendiri, untuk masa depan keluargaku. Aku udah punya rencana seperti ini. Tapi Tuhan katakan, enggak, aku sedang menghias kamu, aku sedang membuat satu lukisan yang besar dalam hidupmu. Bagus pokoknya, kamu harus jalani itu. Enggak mau Tuhan, ini ada tantangannya, itu ada jembatan dan hal yang lainnya. Saking kecepatan ngomong ya. Maka kelihatannya jelek kok. Enggak, tenang aja, itu bagus. Karena Tuhan tahu setiap tembelan, setiap lubang, setiap benang yang baru yang akan dihias, yang akan dipakai, itu akan merajut kehidupan yang luar biasa. Karena Allah berkata bahwa sedemikian tingginya rancanganku, seperti rancangan tingginya seperti langit dan bumi. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi untuk itu jangan
bahwa Dialah pemegang hidupmu. Contohnya yang sangat sudah kita sering dengar adalah tentang Petrus yang berjalan di atas air. Murid Yesus sudah berapa tahun dia ikut Tuhan, sudah berapa lama dia ikut berjalan bersama Yesus yang melakukan mujizat pun dia juga mulai ragu. Ketika Yesus sudah capek waktu itu habis pelayanan, dia tertidur di seberang dan murid-muridnya itu berlayar mencari ikan. Apa yang terjadi? Tengah malam Yesus berjalan di atas air. Dan murid-muridnya di sana merasa, aduh takut. Itu apa yang ada di berjalan di atas air? Mungkin kita juga sebagai manusia kadang-kadang kita menjadi takut. Ini kenapa ini ya? Kenapa itu ya? Apalagi kalau tengah malam ngelihat ada yang kelebatan putih aja kita udah takut gitu ya. Apalagi ini di tengah laut, dia berjalan lagi ya. Wow. Murid Tuhan Yesus aja yang sudah melihat mujizat Tuhan Yesus langsung masih takut. Dan Yesus berkata di dalam Matius 14 ayat 31, di sana Bapak Ibu bisa lihat bahwa mengapa engkau kurang percaya. Yesus berkata kepada Petrus waktu itu ketika dia, ayo kalau itu engkau Yesus, aku suruhlah aku bisa berjalan sepertimu. Oke, kata Tuhan Yesus. Jalan, temui aku. Ketika berjalan apa yang terjadi? Mulai ada angin kecil santai, angin gede langsung ombak. Wah, luar biasa. Dia mulai ragu, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Dan di sana katakan, Yesus, tolong aku. Kenapa? Ada keraguan-raguan. Ketika engkau percaya bahwa ada rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik buat hidupmu, satu hal yang katakan, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang bahwa di situ ada rencana Allah yang terbaik. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa ada damai sejahtera Allah, ada itu Allah memberikan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Janganlah kita menjadi iri dan membandingkan dengan orang lain. Di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, Mazmur 37, makanya saya bawa handphone nih supaya saya bisa baca. Mazmur 37 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan lakukanlah dengan setia. Wow. Tuhan katakan kalau kita sudah sadar bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan satu hal yang rancangan yang terbaik buat hidupmu dan bukan rancangan kecelakaan, jangan ragu di dalamnya dan juga janganlah engkau menjadi iri hati dengan keberhasilan orang lain. Karena di dalam keberhasilan orang itu pun dulunya juga mengalami hal yang sama. Sebagai manusia, saya pun pernah mengalami agak sedikit jealous, agak sedikit iri hati, jujur aja. Saya juga manusia ya, manusia biasa gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, Engkau memberkati orang seperti itu dan orang itu bisa dengan mudahnya menyia-nyiakan berkat Tuhan, dengan mudahnya aja istilah kata itu peti matinya aja 300 juta. Wow, saya bilang kalau bangun gereja itu luar biasa Tuhan. Saya bilang kita aja perlu ngos-ngosan, kita aja perlu berdoa Tuhan berkati orang itu. Saya kadang-kadang bertanya, boleh gak saya iri? Gak boleh. Aduh, kesel banget ya. Kayaknya itu cuma ditanam doang 300 juta loh Tuhan. Saya bilang, kok bisa kayak gitu ya? Saya gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Kita gak tahu dulu orang itu gimana. Dan Tuhan hari ini memberkati. Saya katakan, Tuhan, oke deh, saya gak iri.
Saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberkatiku. Bukan seperti dia mungkin, tapi Tuhan pasti punya cara yang terbaik buat hidupku. Jadi masing-masing kita sekalian, saya mulai belajar di sini juga. Saya masih belajar di sini juga, bahwa tidak boleh iri dengan orang lain. Janganlah kita menjadi iri dengan orang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah tahu takarannya masing-masing. Engkau seperti ini, engkau seperti ini loh kayak gini, ini loh kayak gini. Hal yang kedua, apakah rancangan Allah dalam kehidupan kita? Adalah rancangan Allah di dalam hidup kita adalah untuk beroleh keselamatan. Allah memberikan kita, hidup kita selamat, lahir baru. Mungkin kita berkata, kok malah dibalik ya, kok malahan belakangan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen yang sudah dari zaman dulunya, perlu gak keselamatan setiap hari? Perlu. Kadang-kadang perkataan, pikiran kita yang kadangkala itu membuat kita salah, kita melakukan hal kesalahan besar. Kita mau minta ampun kepada Tuhan, tolong ampuni saya Tuhan, saya tahu bahwa Engkau selamatkan saya, Tuhan tahirkan saya. Saya melihat seperti itu. Keselamatan yang kita peroleh itu cuma-cuma, tidak dengan dibayar uang dengan uang kita, tapi dengan darah Yesus. Nah, keselamatan itu pun harus dipelihara di dalam hidup kita, harus senantiasa ada di dalam hidup kita, karena rancangan Allah di dalam hidup kita adalah kita beroleh keselamatan. Maka jalan Tuhan dalam hidup kita itu adalah untuk menyelamatkan semua orang yang belum percaya, sehingga mereka juga percaya. Tidak dengan engkau berkata, oh iya katanya semua orang harus percaya kepada Tuhan Yesus, saya harus penginjilan. Boleh penginjilan, gak ada yang larang untuk penginjilan. Itu bagus sekali. Tapi kan zaman waktu saya dulu waktu masih kuliah, saya harus penginjilan, saya harus datang ke tempat-tempat keramaian, saya harus ngobrol dengan orang-orang, dan saya harus bagikan traktat. Apakah zaman sekarang seperti itu? Tidak perlu lagi. Engkau penginjilan di tetanggamu, kalau engkau bawa-bawa traktat yang ada, ngapain dia? Mukanya pasti asem. Kalau asem kasih empek-empek, rasanya enak, ya. Kalau muka asem, kita lihat kagak enak, gitu. Nah, rancangan Allah ketika Dia memberikan keselamatan dan kita pelihara keselamatan itu, Allah juga kita mau menjadi kesaksian yang baik buat orang lain. Di tetangga kita mungkin dengan makanan kita masak agak banyak dikit, kita bagi tetangga. Oh iya ya, ternyata orang Kristen seperti itu. Kita mau menyalurkan kasih karunia Allah, keselamatan itu buat orang lain. Yohanes 3 ayat 16 di sana katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang beroleh keselamatan. Setiap orang, bukan hanya saya, bukan hanya keluarga saya, bukan hanya keluarga besar saya, tapi seluruh orang boleh beroleh keselamatan itu. Bagaimanakah caranya? Kesaksian hidup yang penting. Bapak Ibu nggak perlu lagi bawa Alkitab. Dengar ya nih tentang siapakah Isa Al-Masih, siapakah Yesus itu. Nggak perlu. Bapak Ibu dengan kelakuan. Percuma kalau engkau bawa Alkitab, engkau kasih kebenaran tentang firman Tuhan, tapi begitu sampai di rumah langsung teriak-teriak, sampai di rumah ada berantem di keluarga, sampai di rumah itu engkau pukulin anak. Apakah itu menjadi kesaksian buat tetanggamu? Tidak sama sekali. Ketika orang lain mau diselamatkan, orang lain melihat kelakuan kita, oh iya, dia beroleh keselamatan, dia mau menginspirasikan supaya selamat di dalam Tuhan terus. Rancangan Allah untuk beroleh keselamatan adalah supaya pengetahuan yang benar tentang Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat sendiri semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita melihat di sini bahwa ketika rencana Allah adalah hidup kita beroleh keselamatan, kita mau hidup
untuk menjadi saksi buat orang lain juga selamat. Dan tidak hanya sampai situ saja, pengetahuan yang benar tentang Allah kita juga mau sampaikan kepada mereka, bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk memberkati hidupmu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup. Mungkin kita bikin sesuatu, kita membuat program, atau kita sedang punya rencana, tapi ternyata rencana itu bisa gagal. Saya mau katakan, tetap berjalan di dalam Tuhan, karena Dia tahu rancangan apa yang ada padanya tentang engkau. Ada rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera, dan bukan kecelakaan, yang memberikan hari depanmu yang penuh harapan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau pegang erat tanganku Tuhan, karena kami tidak dapat jalan sendirian. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Di masa-masa sulit
mengucap syukur untuk firman. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat Engkau yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Dan kami sudah menerima berkat firman Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui firman Engkau Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh maju di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap berdiri di dalam Engkau, semangat melayani Engkau Tuhan. Firman Engkau berkata Tuhan, bukan dengan apa yang kami inginkan Tuhan, tetapi dengan tingkah laku kami boleh Tuhan Yesus mencerminkan firman Engkau Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, untuk berkat Engkau yang sudah ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya berikan kepada yang akan membawakan pengumuman. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Bisa satu lagi bisa dibantu dengan Ibu Taningsih untuk kantong persembahan Ibu. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kami memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan memberkati pemberian kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin.
Puji Tuhan, selamat ibadah, Tuhan Yesus berkati. Untuk minggu yang akan datang, yaitu kita udah masuki tanggal 3 Juli ya, kita ada pelayanan. Saya umumkan untuk pelayanan minggu akan datang, untuk pengkhotbahnya, kata Eko, untuk pimpin pujiannya, Ibu Ayang, Ibu Eliana ya, puji nama Tuhan. Untuk singernya dibantu Chelsea, saudara Asia. Pemusiknya Esa, Boyo, Yuda, Andre, dan Bapak Anto. Wah, udah Bapak Anto. Puji nama Tuhan. Itu untuk yang tunas remaja yang ambil persembahan juga dibantu Bapak Wawan, Ibu Ria ya dibantu tunas remaja. Untuk kolektornya Ibu Wiwit, saudara Putih, sistemnya Bapak Asep. Untuk operatornya Tabita, tips trainingnya Yudia, Berjaman Kudus dibantu saya sendiri dan Bapak Wawan ya, dua berkat. Oh, yang untuk yang nama yang kebaktian keduanya pelayanan juga itu Ibu Ayang yang pujian, Bapak Supeko juga, singernya saudara Andi Setiawan dan Tabita, musiknya Esa, Boyo, Yuda, saudara Andri, Bapak Anto juga ya saudara. Anto 2 kali nih minggu depan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati ya, amin. Untuk penerima tamunya saudara Ali dan Neta dan tim remaja ya. Terus dibantu juga operatornya Bu Yana, ambil persembahannya Bu Yana, Ibu Eka Yulia, khususnya listrik untuk Asep, di operatornya Spani, dan juga Perjamuan Kudus dibantu oleh Pendeta Rudi dan Bapak Amin ya. Dua berkati Bapak Supeko. Itu ya kegiatan minggu akan datang. Tuhan berkati. Dan saya harapkan yang melanjutkannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri semua. Kita akan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing untuk yang mengikuti ibadah sesen pertama. Kita naikkan pujian terlebih dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Engkau masih memberikan napas kepada kami. Kami masih menghirup udara segar pada hari ini. Itu adalah mukjizat Tuhan. Ada banyak orang yang sakit di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan. Namun kami bersyukur kami sehat walafiat Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Baik yang anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, semua umur panjang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, di akhir ibadah ini kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami, pergumulan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami tahu mungkin ada banyak orang tua yang sedang mempergumulkan biaya, apalagi ini tahun ajaran baru, baik yang sekolah, kuliah, dan biaya apapun. Tuhan tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang menolong kami. Bapak, berkati gereja kami. Berkati gereja kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan berkati. Kami tahu mungkin ada banyak pergumulan kami. Baik ada yang belum bekerja, mempergumulkan pekerjaan, dan apa saja. Tuhan tolong. Bapak, khusus kami berdoa bagi Bapak Gembala sidang kami dan keluarga, Ibu Gembala, anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Lewat beliaulah kami semua jemaat Tuhan dituntun kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati daerah Citra Raya ini Tuhan, di mana gereja kami berdiri. Itu semua keamanan karena Tuhan yang tolong. Berkati seluruh gereja Tuhan yang ada di daerah ini. Bahkan di Kabupaten Tangerang ini, Provinsi Banten ini, seluruh Indonesia ini, Tuhan tolong semua gereja Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Engkau berikan keamanan kepada bangsa kami. Ada banyak negara yang berperang Tuhan, dan mereka belum damai. Tetapi kami Indonesia, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami. Berkati pemimpin kami, Presiden hingga RT RW, Tuhan tolong semua. Berkati aparat keamanan, polisi, tentara yang mengamankan negara kami. Aparat pemerintah yang ada, Tuhan tolong mereka semua Bapak. Makasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Engkau akan terus naik, bukan menjadi turun. Engkau akan diberkati apa yang kau kerjakan. Biar semuanya itu akan Tuhan berikan atas hidup kita. Karena kita tahu kita boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus atas hidup kita. Melalui Roh Kudus kita akan mendapatkan
kehidupan damai sejahtera dan perlindungan Allah yang begitu luar biasa. Biar kita terima dan kita sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.